Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Hari ini gue mau bahas sedikit mengenai Fortuner yang baru ya. Ini jadi Fortuner tampangnya sih ya udah ada dari tahun 2016. Tapi yang sekarang lagi ngetren banget adalah 1GD FTV yang mesin 2800 cc. Nah, jadi sebelah gue ini kita kedatangan Fortuner 2022, tapi ini belum yang Euro 4. Jadi ada yang aturannya mengenai Euro 4. Nanti gue akan jelaskan bedanya apa aja. Plus gue juga ada tuh mobil Euro 4 yang Fortuner 28 juga. Nah, nanti kita akan kasih lihat bedanya apa aja. So, stay tune, jangan kemana-mana, ikuti terus gue di video ini. Nah, jadi mobil dari customer kita ini, mobilnya adalah yang 2800 ya, yang tadi gue bilang di awal video. Kita bisa lihat nih, kilometer juga masih 87 km, masih baru banget. Dan perbedaan-perbedaannya di 2800 itu bisa dilihat dari dia punya eksterior ya. Dari dalam kurang lebih sih mirip-mirip aja, tapi panel-panel gini jadi udah kulit semua. Terus udah gitu head unitnya juga sekarang udah yang lebih baru. Setir-setirnya sekarang kalau yang 2800 dilengkapi dengan embel-embel GR ya. Di sini juga nih Gazoo Racing. Terus udah gitu juga dia punya tenaganya, itulah yang menjadi alasan kita membeli mobil ini. Nah, sekarang kita akan dengar ya suara mesin daripada si Fortuner yang dari Euro 4 nih, yang 28 ya, tapi keluaran 2022. Ayo hidupin. Ya, kita bisa lihat bedanya dari dia punya downpipe-nya tidak ada katalik. Dan yang saya rasakan itu suara mesinnya lebih kasar ya dibanding yang udah Euro 4. Nah, ini adalah yang Fortuner GR Sport juga tipe 2800 yang sudah dikenakan Euro 4. Perbedaan itu adalah di sini nih, kita bisa lihat ya. Downpipe-nya ini sudah dilengkapi dengan katalik. Ini seperti yang di 2016 nih. Fortuner waktu itu udah ada sebenarnya, tapi di tahun 2018 ke atas ya dihilangin, jadi nggak pakai katalik lagi. Sekarang kita akan coba ya, kita akan hidupkan mobilnya. Kilometer sama nih, odometer masih 150-an sama kayak yang tadi hitam. Kita dengar suaranya ya, perbedaannya mesinnya. Nah, ini adalah suara mesin ya daripada Fortuner 2800 yang Euro 4. Kalau yang saya rasakan sih lebih adem suara mesinnya nih, lebih nggak ngeretek dibanding tadi ya. Nah, sepertinya kalau kita lihat gini, bedanya nggak cuma dari part itu aja, tapi mungkin ada dari software-nya juga beda. Nah, sekarang kita akan mencoba power standar dari mobil ini di dyno. Jadi full standar ya, seperti yang tadi kita udah lihat di awal video. Mobil ini sendiri masih standar semua, dan ini adalah yang Euro 3 nih, jadi belum masuk ke Euro 4. Kataliknya plong, dan software-nya juga ini ternyata sedikit berbeda dengan yang Euro 4. Jadi walaupun sama-sama 2022, ternyata ada perbedaan di dua itu. Nah, kita akan lihat hasilnya. Mungkin di video episode kali ini gue akan bahas dulu yang Euro 3 ini. Nanti gue akan bikin lagi video lanjutan di video berikutnya mengenai perbedaannya yang si Euro 4 sama Euro 3, tenaganya gimana, hasilnya dan modifikasinya gimana gitu.
dyno run kondisi full standar ya, lalu kita tuning juga dengan stage 1 tuning kita. Jadi stage 1 itu adalah tuningan untuk partnya semuanya standar gitu ya, jadi kita tidak mau terlalu paksain boost levelnya, terus juga dia punya intercooler semua masih standar. Pokoknya kita bikin enak tapi powernya udah signifikan dibandingkan standarnya. Nah berikut hasilnya, kita bisa lihat ya bawaan pabriknya standar si Fortuner 28 ini dia udah terukur power sampai 165 wheel horsepower. Jadi yang diukur di dyno kita adalah tenaga yang di roda, bukan yang di mesin. Jadi di sini nanti gua akan kasih lihat ya hasilnya kurang lebihnya di mesinnya berapa. Nah, lalu yang ini yang udah kita tune dengan stage 1 kita, tuningan kita dapat hampir 200 HP ya. Jadi ini udah 200 lah, bisa dibilang 199,6 wheel horsepower. Di sini kita bisa lihat kenaikan cukup signifikan ya, sekitar 35 wheel horsepower. Tapi yang menariknya itu adalah kenaikan di RPM bawah ini. Di sini seperti di 2500 kita naik sampai 40 wheel horsepower. Nah, jadi kenaikan powernya ini juga kita bisa lihat ya dari bawah sini udah lebih ada. Jadi dari RPM yang aslinya 3000 ini 165, kita dapat sekarang 165 HP itu di RPM yang jauh lebih awal. Jadi sekitar di RPM 2300-an ya. Jadi makanya orang bilang mobil ini kan agak nge-lag bawahnya. Ternyata kalau kita bisa lihat ya memang powernya ini tercapainya itu di RPM 3000 itu peak powernya ya. Makanya bawahnya sini ketika dia masih nanjak ini dirasakan agak nge-lag. Nah tapi setelah kita tuning stage 1 kita, sekarang kita bisa dapat power yang jauh lebih besar di titik yang sama ya. Di sini aja udah bedanya kan lumayan nih sekitar 20-25%. Dan tenaga yang sama didapat di RPM bawah. Nah, berikut juga torsinya kita bisa lihat ya report torque-nya, di mana aslinya itu ini nge-flat di RPM 2,5 nih, lalu dia turun. Nah di sini kita dapat torque-nya itu kita udah naik hampir sekitar 20% ya, 25%. Di sini di RPM 2500, di mana aslinya 426 Nm on wheel menjadi 546. Nah ini kenaikannya berasa banget ya guys. Dan yang tadinya juga di sini dia udah turun, di sini kita naik semua nih. Pokoknya intinya kita naik merata dari RPM bawah sampai atas. Nah, tapi hasil ini sebenarnya kalau kita bandingkan ya dengan Fortuner 24, ini mobil standarnya udah bagus banget. Makanya kita coba ya, kita masukin sekarang ini di sini Fortuner 24 VRZ. Nah, Fortuner VRZ ini pada standarnya nih biasanya power segini nih, 112 sampai 120 wheel horsepower biasanya ya. Tapi kita bisa lihat sama-sama standar. Bam, udah jauh nih kayak ibaratnya udah dicuning gitu kan. Sedangkan yang Fortuner 1GD tuning pun jauh lebih gede lagi. Makanya jadi menurut saya mobil ini worth it banget buat dibeli karena kenaikan power itu udah gede banget dari pabrikan gitu. Jadi bukan kita udah modif-modif ganti piston, ganti apa segala macam. Buat yang mau standar aja pun sebenarnya udah enak banget dengan Fortuner 28 gitu ya. Jadi power, torque-nya juga nih kita bisa lihat. Tuh, jauh banget deh. Pokoknya nasibnya beda jauh deh ya, walaupun mesinnya kelihatannya sama sekilas tapi totally beda. Ini benar-benar nggak bisa dibandingin antara 1GD dengan 2GD. Standarannya itu sangat-sangat berbeda, sehingga mesin ini kita bisa bilang potensinya bagus banget buat nanti dicuning. Nah dari pabrikannya itu sendiri kita biasanya dari wheel horsepower kita kalikan 1,4 ya dengan velg dan ban standar, kita bisa kita kalikan 1,4. Nah, kalau di Fortuner yang 2GD yang kayak tadi kan 112 wheel horsepower ya, dikalikan 1,4, tuh kita dapat power kan sekitar 150 HP. Nah, menariknya di 1GD ini yang katanya pabrikan kalau kita cek ya di Google website Astra pun di situ ditulis powernya cuma 203. Tapi kenyataannya mobil ini kita dapat power sampai 230 horsepower on engine. Ini kondisi standar ting-ting guys ya, belum diapa-apain. Dan setelah kita tuning kita dapat hampir 280 HP nih. Ini belum ganti apa-apa, belum type, filter semua standar. Nah makanya jadi gue nggak tahu kenapa bisa juga dari Toyota itu sendiri mengklaimnya lebih rendah atau apa, kita nggak mau berandai-andai, tapi kenyataannya adalah seperti ini yang kita temukan di dyno test. Nah tadi kita udah bahas ya hasilnya di mobil Fortuner 1GD yang masih bulan Euro 4 nih. Apakah mungkin powernya itu lebih tinggi karena dia tidak ada hatalik ya, dimana yang si Euro 4 itu ada hatalik. Nah kita akan temukan jawabannya nanti di episode berikutnya, dimana kita akan melakukan pengetesan lagi stage 1 dulu nih, jadi biar enak ya. Jadi kalau langsung dimodif semuanya kan nanti jadi bingung. Kita akan mulai di Fortuner Euro 4 itu stage 1 juga full standar dengan dual pipe dan software yang berbeda itu. Nanti pokoknya gue akan share lagi hasilnya, tapi beginilah hasilnya di mobil Fortuner 2022 1GD VR Sport
yang masih 204 gitu. Nah, jadi buat kalian tertarik buat modifikasi ya, jadi modifikasi ini kita bilang stage 1 masih full standar, tapi biasanya kita kalau stage 1 tuh kita tambahin lagi part-part pendukung seperti intake pipe-nya, filter udara. Dan kalau stage 2 itu biasanya kita ada penambahan penggantian parts ya, seperti downpipe-nya kita ganti yang lebih besar diameternya, walaupun yang ini udah plong pun, tapi memang diameter ini sedikit agak kecil karena dia sama ukurannya dengan si Fortuner 2GD. Padahal 1GD harusnya bisa dapat benefit lebih dengan penggantian downpipe yang lebih besar dan juga exhaust yang lebih lancar. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan menarik mengenai 1GD dari Toyota yang terbaru ini. Oke, see you guys.